Kasus ini adalah kasus sengketa waris dalam suku Karo, yang mana penggugat adalah anak-anak perempuan dari pewaris dan tergugat adalah anak-anak laki-laki dari pewaris. Sidang kali ini adalah pemeriksaan kesaksian saksi. Saudara saksi, apakah saudara mengenal almarhum Juara Tarigan dan istrinya Nagita Boru Napitopulu? Kenal Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal Yang Mulia. Saya bekerja kepada Bapak Juara di mana Bapak Juara adalah orang tua dari pihak tergugat dan juga penggugat. Dan saya sudah bekerja semenjak tahun 1980. Apa tugas dan pekerjaan saksi di perusahaan milik Pak Juara Tarigan itu? Saya bekerja sebagai sekretaris Yang Mulia, di mana tugas saya mengurus surat yang keluar dan masuk di bidang kesekretariatan. Apa yang saudara ketahui tentang perkara ini? Orang tua dari para pihak itu mempunyai 10 orang anak dan juga meninggalkan beberapa jumlah harta, yaitu rumah, tanah, bangunan, dan juga beberapa perusahaan yang dikelola sendiri oleh anak pewaris. Dan untuk sepengetahuan saya soal harta warisan itu dibagi rata. Namun pihak tergugat tidak bersedia karena dalam adat mereka, laki-laki menerima lebih banyak dalam warisan dan juga surat wasiat. Apakah saudara mengetahui tentang lokasi tanah, rumah, dan bangunan tersebut? Iya, saya tahu Yang Mulia. Lokasinya ada di Binjai, di Medan, Tebing Tinggi, di Pematang Siantar, Sumatera Selatan, di Padang, dan di Batu Malang. Dan untuk ukurannya sendiri beragam, ada yang 3 hektar, ada juga yang 7 hektar. Saudara saksi ya, saudara penggugat dan tergugat ini kan berasal dari suku yang sama, itu suku Karo ya. Yang sudah punya sistem kekerabatan tersendiri, yaitu sistem patrilineal, di mana laki-laki yang ditempatkan di posisi utama dalam sistem pewarisan. Saudara saksi berasal dari suku apa? Saya sendiri Yang Mulia, saya berasal dari suku Batak, yaitu Batak Toba. Dan memang benar Yang Mulia, hampir semua suku menempatkan laki-laki sebagai posisi utama dalam penerima ahli waris. Apakah saudara saksi tahu adanya wasiat berupa pasu-pasu untuk para penggugat dan tergugat? Benar. Pada saat itu Bapak dan Ibu pergi ke Singapura, tempat almarhum berobat. Dan katanya di sana mereka menerima pasu-pasu. Dan di dalam adat Karo terdapat istilah naki-naki di mana perempuan itu disebut sebagai makhluk tipuan. Sehingga perempuan tidak mendapat hak apapun dari harta warisan ayahnya. Bahkan ketika menjadi janda pun perempuan tidak mendapat harta apapun dari suami. Nah kan, ada hukum adat. Berarti memang warisan sudah diketahui dibagi sesuai dengan porsinya. Pasu-pasu itu kan praktik adat yang tak lama di tanah Batak. Jadi kenapa urusan ini harus diperpanjang? Penggugat menyadarilah posisinya. Masih bersyukur dapat porsi sesuai dengan warisannya. Sebagai perempuan, tidak usahlah menuntut yang lebih. Karena laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih besar. Pasal 5, dalam hal pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh B. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional yang lainnya, maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim? Baik, apa yang saudara saksi ketahui dari perkara ini? Orang tua para pihak yaitu Bapak Juara mempunyai 10 orang anak. Beliau meninggal pada tahun 1990, di mana dia meninggalkan harta berupa tanah, rumah, dan juga bangunan, bahkan ada beberapa perusahaan yang dikelola oleh anak pewaris sendiri. Dan setahu saya untuk soal perihal harta warisan itu dibagi rata. Namun tergugat tidak terima karena atas adat mereka yang mengajarkan bahwa laki-laki menerima lebih banyak atas surat wasiat juga. Apakah saudara saksi mengetahui tentang objek sengketa dalam perkara ini? Mengetahui Yang Mulia. Lokasinya ada di Binjai, di Medan, Tebing Tinggi, di Pematang Siantar, Sumatera Selatan, di Padang, dan di Batu Malang. Dan untuk ukurannya sendiri itu beragam. Ada yang 3 hektar, ada juga yang 7 hektar.
Saudara saksi, apakah dalam menjalankan perusahaan milik pewaris, para penggugat memiliki andil dalam membangun dan menjalankan bisnis? Benar Yang Mulia, pihak penggugat sebagai anak perempuan ahli waris ikut andil dalam mengembangkan perusahaan. Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat itu berasal dari suku apa? Dan bagaimana pembagian waris menurut adat kebiasaan penggugat dan tergugat? Setahu saya, penggugat dan juga tergugat merupakan orang yang berasal dari suku Batak juga dari Batak Karo. Dan dalam adat mereka, ada sistem kekeluargaan yang bernama patrilineal di mana laki-laki mendapat posisi utama dalam pembagian harta warisan. Apakah saudara saksi mengetahui wasiat berupa pasu-pasu untuk penggugat dan tergugat? Betul memang. Bapak dan ibu pada saat itu pergi ke Singapura, tempat almarhum berobat. Katanya ada pasu-pasu untuk mereka berdua. Apalagi dalam adat Karo terdapat istilah naki-naki yang dimana perempuan itu dianggap sebagai makhluk tipuan. Sehingga perempuan tidak mendapatkan hak sebagai harta warisan dari ayahnya. Bahkan ketika menjadi janda pun perempuan tidak mendapat harta dari suami. Saudara saksi ya, apakah saudara mengetahui tentang adanya akte keterangan waris nomor 21 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat di depan notaris tentang pembagian hak waris? Saya tahu Yang Mulia, dan dalam akta tersebut telah ditetapkan bahwa pembagian harta warisan dibagi sama rata kepada setiap penerima ahli waris. Apakah semua pewaris tinggal bersama orang tua? Tidak Yang Mulia, Lalu siapa yang tinggal di rumah tersebut? hanya anak perempuan saja. Karena anak laki-lakinya sibuk bahkan ada yang merantau. Kalau begitu, siapa yang merawat orang tua pada saat sakit? Anak perempuannya saja Yang Mulia. Menimbang bahwa kedua belah pihak sepakat dan membenarkan bahwa para penggugat dan tergugat adalah merupakan ahli waris almarhum Juara Tarigan dan Nagita Boru Napitupulu. Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara akuo adalah penggugat dan tergugat berbeda pendapat mengenai pembagian harta warisan, di mana penggugat menghendaki dilakukan pembagian secara adil dan sama rata di antara ahli waris, sedangkan tergugat bersikukuh tentang pembagian yang berbeda antara anak, laki-laki, dan perempuan dalam besaran 2:1. Menimbang bahwa pihak perempuan juga mempunyai andil dalam bisnis perusahaan keluarga selama ini, dan selama pewaris hidup, pihak penggugatlah yang mengurus pewaris sampai meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris nomor 21 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Nyonya Mina Satria Sarjana Hukum, Notaris dan PPAT di Jakarta, pembagian hak waris atas harta warisan almarhum Juara Tarigan dan Nagita Boru Napitupulu ditetapkan masing-masing sama rata 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Ares Hograt 1925 yang sudah menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Menimbang bahwa meskipun sudah punya sistem kekerabatan tersendiri yang sistem patrilineal, tetapi hukum di Indonesia sudah berkembang sebagaimana zaman. Seharusnya tidak ada lagi praktek diskriminatif tentang waris seperti itu. Menimbang bahwa Indonesia saat ini sudah meratifikasi atau menyetujui adanya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang melarang praktek budaya yang diskriminatif kepada perempuan yang berbasis superioritas atau stereotip bagi pria dan wanita. Juga mewajibkan setiap negara peserta untuk membuat peraturan yang tepat untuk mengubah praktek tersebut. Di sisi lain, sudah banyak jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang mendukung prinsip kesetaraan gender, seperti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 30 Juni 1971 nomor 415/SIP/1970 Jungto Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 327/1968 Jungto Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor 47/1966/PDTP. Menimbang bahwa dengan demikian gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian.